Konsep logistik dan rantai pasok. Menurut Council of Logistic Management, CLM, logistik adalah bagian dari sebuah proses manajemen rantai pasok, supply chain management, yang berguna untuk merencanakan, mewujudkan, dan mengendalikan efisiensi dan efektivitas aliran serta manajemen inventory barang dan jasa. Secara umum logistik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu produk yang tepat, right product, sampai di tempat yang tepat, right place, pada waktu, kondisi, dan harga yang tepat pula guna kepuasan konsumen. Supply chain merujuk pada proses perpindahan informasi dan material dari dan untuk proses produksi serta servis yang dilakukan perusahaan. Ide dasar dari SCM adalah menerapkan pendekatan total sistem untuk pengelolaan arus informasi, material, dan servis dari pemasok bahan baku sampai proses produksi di pabrik dan pergudangan sampai distribusi ke pelanggan. Fokus dari SCM adalah pengoptimalan aktivitas inti perusahaan untuk memaksimalkan kecepatan dalam merespon perubahan harapan pelanggan. Perbedaan logistik dan rantai pasok. Pendekatan manajemen dalam rantai pasok. Pengertian SCM, sekumpulan aktivitas dan keputusan yang saling berkaitan untuk mengintegrasikan supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer secara efisien. Dengan demikian barang dan jasa dapat didistribusikan dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya guna memenuhi kebutuhan konsumen. 3 poin penting pada SCM. Tujuan dari SCM adalah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan mulai dari tangan supplier sampai dengan customer akhir. SCM memiliki dampak secara langsung terhadap pengendalian biaya, terutama biaya logistik. SCM memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan perusahaan terhadap konsumen. Lima pemain utama SCM. Supplier. Orang atau perusahaan yang menyediakan raw material atau komponen dalam proses manufacturing. Manufacturer. Perusahaan yang mengolah, memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Customer. Pelanggan, pembeli, pengguna dari produk. Distributor. Orang atau perusahaan yang mentransfer barang dari manufakturer ke retailer atau langsung ke customer akhir. Retailer. Orang atau bisnis yang menjual barang eceran. Jenis manajemen internal operation dalam SCM. Dalam supply chain terdapat 2 jenis manajemen operasi secara keseluruhan, yaitu upstream supply chain and downstream supply chain. Perbedaan logistik pada perusahaan manufaktur, jasa. Freight forwarding dan e-commerce. Logistik pada perusahaan manufaktur, dimulai dari pembelian raw material atau komponen ke supplier, kemudian bahan mentah tersebut masuk dalam proses production atau manufacturing. Dalam tahap ini bahan mentah akan diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Selanjutnya barang yang telah selesai diproduksi akan disimpan di dalam warehouse, shipping area, ataupun didistribusikan ke wholesaler dan retailer. Kemudian finished goods akan melalui tahap penjualan. Setelah ada customer atau pembeli, finished goods akan dikirimkan kepada customer. Logistik pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak melalui tahap produksi dalam rantai pasoknya karena sifat produk yang akan dikirimkan adalah jasa bukan barang, produk. Hanya saja perusahaan jasa tetap memiliki alur logistik pada aktivitasnya, contohnya seperti salon. Sebuah salon akan membeli kebutuhan salonnya ke sebuah toko. Salon tersebut akan menyetok persediaan dan membentuk sebuah rantai pasok guna memenuhi jasa yang akan diberikan pada konsumennya. Logistik pada perusahaan freight forwarding.
Freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang secara keseluruhan. Jasa pelayaran, jasa kepabeanan dan pengiriman barang dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara serta biasanya barang yang dikirim seperti melakukan ekspor dan impor barang. Perusahaan freight forwarding memiliki alur logistik yang sangat panjang, mulai dari barang di-drop oleh shipper sampai dengan barang sampai ke tangan konsaini. Logistik pada e-commerce. E-commerce melakukan proses logistik sendiri untuk pengiriman barang atau bisa menggunakan jasa dari pengelola atau kurir yang bisa digunakan untuk mengirim barang, biasanya disebut dengan 3 petaliter, third party logistik. 3 petaliter umumnya adalah sebuah perusahaan pihak ketiga yang menyediakan jasa transportasi dan distribusi seperti proses pengangkutan pengiriman barang, baik bagi suatu individu maupun perusahaan. Contoh dari perusahaan third-party logistik adalah DHL, FedEx, Kamajaya Logistics, Agility, Ceva, DB Schenker, DSB. Transportasi dan distribusi dalam logistik dan rantai pasok. Transportasi diperlukan keefektifan dan efisiensi pengelolaan transportasi untuk memastikan pengiriman barang kepada pelanggan tepat waktu, jumlah yang sesuai, kualitas barang terjaga, dan tepat penerima. Selain itu, dalam struktur biaya logistik, biaya transportasi merupakan biaya dengan pengeluaran terbesar. Distribusi. Keberadaan saluran distribusi ini semestinya bukan sekadar dipandang sebagai sarana penjualan. Kegiatan distribusi ini menjadi pintu terdepan dalam membangun customer engagement. Konsep pengadaan, pemilihan supplier, dan pembelian dalam logistik dan rantai pasok. Konsep pengadaan. Tugas umum bagian pengadaan. Fungsi pengadaan. Pembelian. Pemilihan supplier. Konsep warehouse dan material handling dalam logistik dan rantai pasok. Warehouse adalah tempat penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi proses operasi berikutnya, atau ke lokasi distribusi, atau kepada konsumen akhir. Warehouse Management System memiliki fungsi sebagai sistem pendataan dalam menyimpan barang maupun material atau hasil produksi dalam waktu tertentu serta jumlah yang berbeda sehingga dapat didistribusikan ke lokasi yang dituju sesuai permintaan. Material handling didefinisikan sebagai fungsi untuk menyediakan 9R yaitu material dalam jumlah yang tepat, untuk material yang tepat, dalam kondisi yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam posisi yang benar, dalam urutan yang benar, dengan biaya yang pantas, dan dengan menggunakan alat dan metode yang benar yang meminimalkan biaya produksi. Penggunaan software berbasis Enterprise Resources Planning (ERP) dalam logistik dan rantai pasok. Pengertian ERP. Perangkat lunak dengan aplikasi yang terpadu berbasis aplikasi internet e-bisnis yang digunakan secara luas di organisasi. Transaction Processing System (TPS) dilengkapi dengan sistem informasi fungsional lain yang terintegrasi sebagai aplikasi ERP untuk memenuhi kebutuhan informasi pada manajemen level operasional. Manfaat-manfaat ERP yang berhubungan dengan bisnis dan teknologi informasi adalah fleksibilitas menggunakan client-server system yang mudah dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Tujuan ERP.
Menerapkan aktivitas-aktivitas mata rantai, value chain, yaitu berupa logistik bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi, penjualan, pemasaran dan jasa purna jual untuk dapat mendukung aktivitas bisnis yang bersifat fungsional yaitu proses akuntansi, keuangan dan sumber daya manusia. Perusahaan SAP meluncurkan produk misap.com yang merupakan paket dari ERP versi SAP R3 yang digunakan secara komprehensif berbasis internet dengan menambahkan aplikasi e-business, yaitu berupa Customer Relationship Management, CRM, Supply Chain Management, SCM, dan juga modul Workplace. Teknik dan metodologi SAP. Teknik manajemen risiko, implementasi SAP, teknik manajemen perubahan, teknik proses desain ulang, metodologi accelerated SAP, ASAP. Health, Safety, and Environment, HSE. Atau kesehatan dan keselamatan kerja, K3. Pengertian K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja menurut International Labour Organization (ILO), merupakan suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial bagi pekerja di seluruh tingkat jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan para pekerja yang disebabkan kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam bidang pekerjaannya dari risiko dan faktor yang merugikan kesehatan. Tujuan K3. Memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis bagi seluruh pekerja. Menggunakan setiap perlengkapan dan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya dan seselektif mungkin. Memelihara keamanan seluruh hasil produksi. Menghindari pekerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Memberikan rasa aman dan terlindungi bagi seluruh pekerja dalam bekerja. Faktor terjadinya kecelakaan dan gangguan kerja, keadaan tempat lingkungan kerja, pengaturan udara, pengaturan penerangan, pemakaian peralatan kerja, kondisi fisik dan mental pegawai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.